والحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر وجعل لهم عيدا يعم عليهم بعد إكمال صيامهم ويتقرب. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. وأشهد أن محمد رسول الله صاحب المقام المحمود والكوثر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلنا من عباده الفائزين المتقين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق النبي ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini kembali kita bersyukur kepada Allah, Zat yang maha mulia, yang Allah telah memuliakan kita dengan mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia, di saat-saat yang mulia. Takkanlah berkumpul seluruh kemuliaan tersebut melainkan hamba-hamba yang dihimpun itu adalah hamba yang sedang dimuliakan Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kehidupan kita adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita tak terlepas dari nilai-nilai ibadah kepada Allah. Begitu Allah menghidupkan kita sampai kelak kita kembali kepada Allah, kita memiliki tugas dan amanah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mata kita terbuka hingga ia terpejam kembali, kita dituntut untuk senantiasa mengingat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sedikit manusia yang merasakan dan meresapi dari makna firman Allah tersebut. Mereka lalai dalam kehidupan ini. Mereka tidak sadar bahwa mereka memiliki kewajiban, dan kewajiban tersebut senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengisi hidup ini dengan amal saleh, senantiasa menghindarkan dirinya dari maksiat mungkarat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah orang yang beruntung. Akan tetapi apabila ada manusia yang lalai dalam hidup ini, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, nikmat usia, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat harta benda, dan berbagai macam nikmat lainnya, dan dia lalai dengan itu semua, maka hamba tersebut adalah hamba yang merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pentinglah kita untuk bermuhasabah diri. Pentinglah kita untuk menghitung-hitung amal kita selama hidup. Pentinglah kita untuk menilai diri kita sendiri, bercermin dengan cermin keimanan dan ketakwaan. Apakah diri kita telah baik di hadapan Allah? Apakah diri dan identitas kita sudah sesuai dengan yang diharapkan dalam penciptaan diri kita di atas muka bumi ini?
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ungkapan dikatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzan. Hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum masa evaluasi itu akan dilangsungkan. Dan hitunglah amal-amal kalian sebelum amal-amal kalian kelak akan dihitung pada hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kehidupan kita adalah kehidupan setelah hidup hari ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik dari kehidupan yang pertama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Maka apabila ada manusia yang lalai, yang merugi di atas muka bumi ini disebabkan kehidupan yang awal, maka sudah pasti dia tidak akan mendapatkan kenikmatan, tidak akan mendapatkan karunia dan anugerah yang besar yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita bermuhasabah diri? Yang pertama, maka hendaklah kita untuk senantiasa mengingat akan kematian. Wallahi, semua yang hadir dalam majlis yang mulia ini, usia dan ajalnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah tiba, maka tidak ada yang mampu untuk memajukannya sesaat ataupun memundurkannya barang sesaat. Ajal telah ditentukan oleh Allah. Usia, umur telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tua bukanlah jaminan bahwa seseorang itu mendekati ajalnya. Penyakit bukanlah ada suatu garansi bahwa manusia itu akan mendekati kematian. Tetapi kematian dalam pandangan Islam bisa saja merenggut kepada jiwa-jiwa baik yang berusia muda ataupun yang berusia lanjut, baik dalam keadaan sehat maupun mereka yang sedang mengidap penyakit, atau mereka yang saat ini berumur muda bisa saja lebih dahulu untuk ditetapkan ajal kematiannya dibandingkan orang-orang yang saat ini telah berusia lanjut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh orang-orang yang beriman. Benarlah apa yang disampaikan oleh orang-orang bijak. Kam min saqimin 'asha tulad dahri wa kam min sahihin mata bi ghairi 'illatin. Berapa banyak orang yang tertidur di atas tempat tidur rumah sakit tetapi masih memiliki usia yang panjang. Berapa banyak yang terlihat sehat walafiat tetapi kita mendapat informasi kematiannya secara tiba-tiba. Wa kam min fata asbaha wa amsa dhahikan wa qad rusijat aqfaluhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda-pemuda yang di pagi dan sore hari ia tertawa gembira sedangkan kain kafannya telah ditenun akan tetapi ia tidak menyadari. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka muhasabah diri kita laksanakan dengan senantiasa mengingat kematian yang akan tiba kepada diri kita. Di antara manusia-manusia ketika ajalnya telah tiba, maka mereka menyesali bahwa mereka tidak istiqomah dalam hidupnya. Mereka tidak benar-benar dalam bertakwa kepada Allah. Mereka tidak maksimal dalam beramal soleh di atas muka bumi ini. Maka pada saat itu penyesalan tinggallah penyesalan. Dan mereka berkata, Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhan kami, seandainya ajal kami ditangguhkan barang sesaat, maka kami akan bersedekah dan kami menjadi hamba yang saleh.
Dalam redaksi yang lain, mereka menyesali perbuatan yang kurang selama hidupnya dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke atas muka bumi sebagaimana nikmat itu telah berada pada diri kami, agar kami mampu mengerjakan dari amal-amal yang selama ini kami tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, janganlah kita termasuk di antara orang-orang yang menyesal tersebut. Kita gunakan usia ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan menyadari bahwa kematian itu sudah dekat. Kullu atin qarib. Setiap yang akan datang akan semakin mendekatinya. Yang hari ini berusia muda pun akan berusia tua. Mereka yang berusia tua pun nanti kelak akan mengakhiri usia tersebut. Maka pandai-pandailah kita untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah ia memperhatikan dari amal-amal yang telah ia lakukan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Para mufassir menafsirkan makna esok hari adalah hari akhirat. Maka ayat ini menegur dan memerintahkan kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal kita untuk menuju kampung akhirat kita yang abadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka apabila ada hari ini manusia yang penuh dengan ketakutan, kalau seandainya hari ini adalah hari akhir ia hidup di atas muka bumi ini, ketakutan itu bisa saja bersumber karena kesadaran dan keinsafan dirinya, karena ia tak memiliki bekal apa-apa menuju kampung akhirat. Bukankah mereka yang telah mempersiapkan bekalnya akan merasa nyaman dan aman dalam perjalanan, apalagi perjalanan itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, cara kita bermuhasabah diri adalah untuk senantiasa bersyukur dan menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dalam rangka ketaatan kepadanya. La tazulu qadama 'abdin, tidak akan ada yang mampu melangkahkan kakinya kelak di akhirat sebelum Allah bertanya kepadanya. Di antara pertanyaan tersebut adalah usianya, kemana ia habiskan, masa kuat dan mudanya, apa yang dia lakukan dengan itu, hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang kelak akan diberikan kepada kita. Mampukah kita akan menjawab itu? Kalau seandainya selama ini nikmat tersebut tidak kita belanjakan bukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu begitu banyak dalam hidup kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat adanya keluarga-keluarga yang menyayangi kita, nikmat pendidikan, nikmat makanan, nikmat pakaian, dan berbagai macam nikmatnya yang tak mampu kita hitung. Hendaklah kita syukuri, dan dengan nikmat tersebut kita jadikan potensi meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka apabila ada di antara kita diberikan Allah kenikmatan dari segi materi ataupun harta benda, maka hendaklah dia memperbanyak syukurnya dengan banyak-banyak beramal dengan harta tersebut. Barang siapa yang diberikan Allah kecerdasan, diberikan Allah kebaikan dalam hal pemikirannya, maka gunakanlah akal dan pemikirannya dalam rangka mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memiliki kekuatan tubuh ataupun fisik yang baik, hendaklah kekuatan tersebut dia gunakan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga potensi-potensi tersebut akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cara yang ketiga dalam bermuhasabah diri kita adalah memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak minta ampun kepada Allah,
atas segala kesalahan kita, atas segala kekhilafan kita, dosa-dosa kita, baik itu dosa yang kita lakukan dalam kesendirian kita ataupun dosa yang kita lakukan dalam keramaian, dosa yang dilaksanakan secara pribadi atau dosa yang dilaksanakan secara beramai-ramai atau berjamaah, dosa yang sengaja kita lakukan dalam kerahasiaan atau dosa yang kita kerjakan dalam terang-terangan, dosa yang tidak kita sengaja ataupun dosa yang kita sengaja, maka hendaklah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan istighfar bukan saja amalan bagi orang-orang pendosa semata, akan tetapi istighfar adalah merupakan amalan bagi orang-orang terpilih, orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Karena Rasulullah SAW adalah makhluk yang terbebas daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah baik terdahulu maupun yang akan datang. Ghafarallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dzambi. Allah telah mengampunkan dosa yang lalu ataupun yang akan datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pribadi yang mulia tersebut, pribadi yang menjadi teladan seluruh manusia itu, senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Rasulullah bertaubat sebanyak 100 kali dalam sehari. Hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang ingin disucikan dirinya dari noda dan dosa, hendaklah senantiasa memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang kita lakukan hari ini di atas muka bumi kelak akan kita akhiri. Dan pada saatnya nanti setiap kita akan mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini adalah bilangan yang sesungguhnya akan menjadi saksi apakah kita menjadi pribadi yang baik atau pribadi yang tidak baik dalam hidupnya di atas muka bumi ini. Maka kita gunakan hidup kita selanjutnya, sisa-sisa waktu yang bagian karunia Allah yang tersisa, kita pastikan untuk menjadi waktu terbaik yang Allah berikan dalam hidup kita. Masa lalu tinggal kita perbaiki, masa depan hendaklah menjadi suatu kemestian bahwa kita adalah pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan, "Innama anta ayyam, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du." Sesungguhnya engkau adalah bilangan hari. Apabila satu hari saja berlalu, maka ada bagian dari dirimu yang telah hilang. Maka jadilah pribadi yang terbaik. Bagaimana caranya? Tentu dengan senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingat kematian, bahwa kita akan sampai pada fase kehidupan tersebut, dan selanjutnya adalah menggunakan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.
الحمد لله والحمد لله الذي أمرنا بالإيمان والاستغفار والتوبة. أشهد أن لا إله إلا الله وهو ربنا رب العرش الكريم، وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، وأتبعوا السيئة الحسنة تمحوها، وخالقوا الناس بخلق حسن. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله،